Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Di video kali ini kita akan menyelami topik yang tidak hanya akan mengubah cara kita melihat lingkungan sosial kita, tapi juga bagaimana kita bisa mengambil langkah proaktif untuk menjaga kesehatan mental dan mendorong pertumbuhan diri kita. Saya yakin banyak dari kita pernah merasa terjebak dalam hubungan atau lingkungan yang lebih banyak menyeret ke bawah daripada mengangkat kita. Nah, hari ini kita akan mengungkap tipe-tipe orang yang sebaiknya kita hindari agar hidup kita tidak hanya lebih bahagia, tapi juga lebih produktif. Jadi, tetaplah bersama kami karena wawasan ini bisa menjadi kunci untuk membuka potensi penuh Anda. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita selami tipe-tipe orang yang perlu kita waspadai dalam perjalanan kita menuju sukses dan kebahagiaan. Siap? Mari kita mulai. Pertama-tama, mari kita bahas tentang orang-orang yang selalu komplain. Anda mungkin mengenal seseorang, atau bahkan mungkin pernah berada dalam fase di mana segala sesuatu tampaknya tidak pernah benar atau memuaskan. Orang yang selalu mengeluh cenderung melihat dunia melalui lensa yang sangat negatif. Mereka lebih banyak menghabiskan energi untuk mengeluh daripada mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Mengapa kita harus menghindari tipe orang seperti ini? Karena negativitas menular. Secara psikologis, kita cenderung menyerap emosi dan sikap dari orang-orang di sekitar kita. Jika kita terlalu sering berada di sekitar orang yang selalu mengeluh, kita mungkin mulai melihat dunia dengan cara yang sama, penuh dengan masalah, bukan solusi. Namun, jangan salah paham, kita semua perlu melepaskan frustrasi kita dari waktu ke waktu. Namun, ada perbedaan besar antara berbagi kesulitan dengan niat untuk menemukan solusi dan terus-menerus mengeluh tanpa mencari jalan keluar. Jika Anda menemukan diri Anda di sekitar orang yang terus-menerus mengeluh, coba bantu mereka melihat sisi positif atau solusi dari masalah tersebut. Jika itu tidak berhasil, mungkin sudah saatnya Anda mengambil langkah untuk melindungi kesejahteraan mental Anda sendiri dengan mengurangi waktu Anda bersama mereka. Mengelilingi diri dengan orang-orang yang memiliki pandangan positif dan solutif terhadap hidup tidak hanya akan membuat hari-hari Anda lebih menyenangkan, tapi juga akan memotivasi Anda untuk mengatasi tantangan dengan cara yang lebih konstruktif. Ingat, kita adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering kita habiskan waktu bersama. Jadi, pilihlah lingkaran Anda dengan bijak. Beranjak ke poin kedua, kita akan membahas tentang orang-orang yang suka membicarakan keburukan orang lain. Ini adalah tipe orang yang daripada membangun diri mereka sendiri atau orang lain, memilih untuk merendahkan mereka di sekitarnya. Percakapan mereka sering kali dipenuhi dengan gosip, kritik, dan penilaian negatif terhadap orang lain. Mengapa ini berbahaya? Pertama, ini menciptakan lingkungan yang penuh dengan kecurigaan dan ketidakpercayaan. Ketika kita terbiasa membicarakan orang lain, kita secara tidak langsung menanamkan pemikiran bahwa orang lain juga mungkin berbicara tentang kita dengan cara yang sama. Ini dapat merusak kepercayaan dan hubungan, memupuk rasa tidak aman dan isolasi. Selain itu, berbicara tentang kekurangan orang lain tidak membantu kita tumbuh atau berkembang sebagai individu. Sebenarnya, hal ini menunjukkan kelemahan kita sendiri, ketidakmampuan untuk fokus pada perbaikan diri dan memilih untuk mengangkat diri kita dengan menurunkan orang lain. Bagaimana cara menghadapi ini? Pertama, sadari kapan percakapan mulai berbelok ke arah negatif dan usahakan untuk mengalihkannya ke topik yang lebih positif atau konstruktif. Jika itu tidak berhasil, mungkin pertimbangkan untuk mengurangi interaksi dengan orang-orang tersebut. Ingat, kita memiliki kekuatan untuk memilih lingkungan kita dan memilih untuk dikelilingi oleh orang-orang yang membangun bukan merusak adalah langkah menuju pertumbuhan pribadi dan kebahagiaan. Jadilah seseorang yang dikenal karena kebaikan dan dorongan positifnya, bukan sebaliknya. Dengan demikian, Anda tidak hanya akan membangun diri Anda sendiri, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan di mana semua orang dapat merasa aman dan didukung untuk tumbuh. Sekarang, mari kita berbicara tentang tipe orang ketiga yang perlu kita waspadai. Orang yang ingin menang sendiri. Ini adalah individu yang motivasinya didorong oleh keinginan untuk selalu berada di atas, terlepas dari dampaknya terhadap orang lain. Mereka mungkin tampak kompetitif dalam cara yang tidak sehat, seringkali menempatkan keberhasilan pribadi di atas kerjasama atau kebahagiaan kolektif.
Kenapa ini bisa menjadi masalah? Pertama, ketika seseorang terlalu fokus pada kemenangan pribadi, mereka cenderung mengabaikan nilai kerjasama, empati, dan kepedulian terhadap sesama. Ini bisa menciptakan lingkungan yang kompetitif dan tidak mendukung, di mana orang merasa harus bersaing terus-menerus, bukan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kedua, orang yang terobsesi dengan kemenangan pribadi seringkali akan merasa kesulitan untuk merayakan keberhasilan orang lain. Ini tidak hanya menyedihkan bagi mereka, tapi juga bagi orang-orang di sekitar mereka yang merasakan kurangnya dukungan dan penghargaan. Bagaimana kita bisa menavigasi hubungan dengan tipe orang seperti ini? Pertama, sadari bahwa Anda tidak perlu ikut dalam permainan mereka. Tetapkan batasan yang sehat dan fokuslah pada kerjasama serta keberhasilan bersama, bukan hanya kemenangan pribadi. Dan yang terpenting, berikan contoh dengan merayakan pencapaian orang lain serta berkolaborasi, bukan bersaing. Ingat, kekuatan terbesar kita sebagai manusia terletak pada kemampuan kita untuk bekerja sama, bukan pada berapa banyak kemenangan pribadi yang bisa kita kumpulkan. Mari kita ciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa dihargai dan didukung, bukan hanya mereka yang berada di atas. Terakhir, namun tidak kalah penting, kita akan membahas tentang tipe orang yang suka menjatuhkan. Orang-orang ini mungkin sulit dikenali karena mereka sering menyamarkan kritik dan negativitas mereka sebagai nasihat atau realitas keras. Namun, inti dari perilaku mereka adalah keinginan untuk menjatuhkan atau mengurangi rasa percaya diri orang lain. Kenapa perilaku ini berbahaya? Pertama, itu bisa merusak kepercayaan diri dan semangat orang yang menjadi sasarannya. Menerima kritik yang konstan dan negativitas bisa membuat seseorang mulai meragukan kemampuan mereka sendiri, yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan pribadi dan kebahagiaan. Kedua, orang yang suka menjatuhkan seringkali menciptakan lingkungan yang toksik, di mana rasa takut akan kegagalan atau penolakan menjadi hal yang dominan. Ini tidak kondusif untuk pembelajaran, inovasi, atau kerjasama. Bagaimana kita bisa menghadapi orang-orang seperti ini? Pertama, penting untuk mengenali tanda-tandanya dan tidak membiarkan diri kita terpengaruh oleh kritik yang tidak produktif. Ingatlah bahwa feedback yang berharga adalah yang membangun, bukan yang merusak. Kedua, jangan ragu untuk menjauh dari orang-orang yang berusaha menjatuhkanmu. Berikan ruang untuk diri sendiri dan cari lingkungan yang mendukung di mana kamu bisa tumbuh dan berkembang dengan sehat. Ingat, setiap orang berhak untuk dikelilingi oleh mereka yang melihat potensi terbaik di dalam diri kita dan membantu kita untuk mencapainya. Mari kita berusaha menjadi sumber positivitas bagi orang lain dan secara aktif memilih untuk mengelilingi diri kita dengan lingkungan yang membangun, bukan yang merusak. Itulah 4 tipe orang yang lebih baik kita hindari untuk menjaga kesehatan mental kita dan mendukung pertumbuhan diri. Ingat, memilih siapa yang kita biarkan masuk ke dalam lingkaran pribadi kita bukan tentang eksklusivitas, tetapi tentang melindungi energi kita, memelihara pertumbuhan kita, dan menjaga agar hidup kita penuh dengan interaksi yang memperkaya. Dikelilingi oleh orang-orang yang positif, yang mendukung, dan yang ingin melihat kita berhasil, bukan hanya akan membuat perjalanan hidup kita lebih menyenangkan, tapi juga jauh lebih berarti. Mari kita buat pilihan-pilihan yang akan membawa kita pada versi terbaik dari diri kita sendiri. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.